buku itu dari mana? Gue susah banget nyarinya. Di perpustakaan. Lu mau minjem? Kalau boleh sih. Ntar gue fotokopi, besok gue balikin. Ya udah, kapan mobil gue selesai? Besok bisa lo ambil. Ya udah, kalau gitu besok gue ambil. Dan gue cuma pengen lihat mobil gue dengan keadaan beres. Mah, kehidupan kita miskin ini bukan salah mama, tapi salah orang yang seharusnya aku panggil papa. Dia yang salah. Namanya Kinanti. Tapi ada yang lucu. Tadi teman gue Saskia nelfon. Katanya gue mesti hati-hati sama tuh cewek karena julukannya cewek penakluk. Kenapa sih lo pakai sok manja-manjaan minta dianterin naik motor sama Reza? Kan ada supir gue. Dia bisa nganterin lo pulang. Lo cemburu ya? Iya. Gue cemburu. Gue pasti cemburu. Lo kan tahu, gue tuh suka sama Reza. Satu-satunya yang bikin gue terhina adalah lo ini ngomong seakan-akan gue akan malu kalau mahasiswa sini tahu pekerjaan gue. Apa pekerjaan part-time sebagai montir itu pekerjaan yang memalukan? Kalau dalam waktu 1 minggu dia belum takluk sama gue, jangan panggil gue cewek penakluk. Gimana sih lo, Sob? Udah pesen minuman 2 kayak gitu, nggak ada yang diminum. Tadi Akhir-akhir ini gue lihat lo jadi sering ngelamun gini sih. Hah? udah makan belum? Udah. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau lo mau gue temenin makan lagi. Gue gak lapar. Tadi gue lihat lo sama cewek namanya Kinanti. Ada apa nih? Hah? Sebenarnya baru aja gue mau ngomongin tentang itu. Menurut lo dia cewek kayak gimana? Apa gue bisa percaya sama dia? Lo itu ada-ada aja. Malah gue tahu. Lo percaya nggak sama dia? 51%. Lumayan. Ya minimal rasa kepercayaan lo itu lebih besar dikit daripada rasa tidak percaya lo. Tapi sih yang gue dengar gosipnya tentang dia kalau mau deketin cowok cuma karena uangnya aja. Itu yang gue bikin takut. Lo tinggalin aja. Beres kan? Gue jadi heran sama lo. Kenapa lo bingung kayak gitu sih? Jangan-jangan lo suka lagi sama dia? Ya kagak lah, gila kali ya. Ya, gaya lo udah ngaku, muka lo kelihatan. Udah, Pan. Mendingan lo minum deh, Yud. Boleh. Jadi semuanya sudah beres. Kalau ada kerusakan lagi, bawa kemari, itu garansi. Ambil aja mobilnya sendiri ya. Udah, makasih ya, Kak. Oke. Macam mana, Bud? Mana montir yang so tau itu? Oh, buat ini kemarin. Iya. Bang, ada yang nyai, Bang. Ada yang nyai. Katanya lo ada urusan hari ini. Cara bicara lo jadi nggak sopan gitu sih. Mobil lo udah siap kok. Lo cuma perlu ganti oli setiap bulan, cek air aki, radiatornya juga dicek tiap hari. Makasih nasihatnya. Oh ya, ini tipnya. Gue cuma mau nasihatin lo. Hargai orang lain, siapapun dia. Emang gue salah? Ya udah, kalau emang nggak mau tipnya, nih buat lo. Makasih, Mbak. Gak heran kalau bulan depan tuh mobil bakal masuk bengkel lagi. Bang, nih. Rezeki makanya kemana? Sama air jodoh. Ngomong aja lo.
tuh bacot. Heran gue, gak ada capek-capeknya apa nyerocos terus. Aduh, Kalau padat nggak bayar lo, kena pidana tuh. lagian lo ngapain tidur di sini? Kalau tidur tuh di rumah, kalau nggak di hotel. Nah justru entu gue tidur di sini biar semua orang tahu kalau gue tuh lagi sakit. Kan Pak Juki marah-marah, gue kagak narik, kagak dapet setoran dia. Licik lo ya. Awas, gue mau tidur lagi, awas. Ja, motor nggak jalan tuh. Lah emang motor bisa jalan diri, Pak? Saya meriang begini. Indra, mending kamu ngojek pakai motornya Jaja buat bayar kos. Bener. Pak, Bapak kan tahu, saya ini anak band, calon rocker hebat. Masa suruh ngojek sih, Pak? Jatuh level, Pak. Band aliran apa lu? Dangdut kuno. Cocoknya ngamen lu, Pak. Ja, kamu nggak ngerti. Indra ini aliran rap. Ah, masa, Pak? Tiap hari nge-rap. Ngerepotin istri saya. Emang, Pak. Suruh, lagi deh. Pak. Iya, titip mobil ya. Sip. Bu. Iya, Mbak. Permisi, Pak Broto. Ya, aku tumben jam begini ini sudah pulang. Terus no. Enggak. Gak usah izin. Terus no. Enggak. Terus no. Enggak. Ma? Halo? Hey, gimana? Oke, jadi lu udah konfirmasi ke mereka? Ivan bertiga sama orang tuanya? Oke. Loh, malah bagus dong. Gini-gini. Gue pura-pura ada di situ, terus lu sign supaya gue bisa gabung di meja mereka. Oke? Ya udah. Dah. Ma? Ma? Mama? Ma? Tolong! Tolong! Kenapa tuh motornya, Bang? Gak tahu nih, Bu. Mucut di bawah lari. Bu, ongkosnya mana? Enak aja lo. Kalau gue udah nyampe baru gue bayar. Gue belum sampai ngapain gue bayar? Ya udah deh, setengah aja, Bu. Ya. Bu! Bu! Tadi kepala mama sakit sekali. Terus mama ke depan mau ambil minyak tawon. Tiba-tiba gelap. Aduh. Ya udah, Mama istirahat dulu ya. Tiduran. Ya. Saya pamit dulu ya, Bu. Oh, Bu Broto, terima kasih banyak ya. Iya, ya sudah, biar cepat sembuh ya. Iya. Mama tuh begitu, Bu Broto. Makanya aku khawatir sekali meninggalkan dia kalau sendirian di rumah. Sejak dia mengalami stroke ringan, badannya nggak fit. Ya sudah, Dek Ki nanti tenang aja, ya. Nanti saya akan sering-sering menengok kemari. Ya, makasih ya, Bu Broto. Itu sudah biasa. Yang namanya tetangga, kita harus saling menolong, ya. Betul. Saya pamit dulu ya. Ya. Yuk. Ya. Ayo. Iya. Nih, lo makan ya, lembutut lo. Buset, ada apa-apa sih, lu ngapain tadi pala gua lu dudukin? Sekarang lu kesurupan apa? Lo makan jaket bau lo juga tuh. Ada apa sih? Lu gila ya? Gue lo suruh dorong motor butut lo itu 1 kilo. Lah emang kenapa? Anak monyet, motor lo itu nggak ada bensinnya, tau nggak? Lah siapa bilang ada bensinnya? Lu aja yang bego. Mikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Di mana-mana tuh mau narik isi dulu bensinnya.
Kuda aja kalau mau jalan kudu dikasih makan dulu. Gimana sih lu? Lo tuh yang kuda. Lu Sialan bapaknya lo. kuda. Udah sono. Ganggu orang seneng. Ke laut aja lo semua. Pacar kakak ya? Kok nggak pernah diajak ke rumah, Kak? Jangan sok tahu kamu. Ternyata kakaknya Tiara bisa jatuh cinta juga ya? Siapa bilang kakak tuh nggak akan pernah jatuh cinta sama lelaki manapun. Kakak bilang kayak gitu, apa ada hubungannya sama papa yang ninggalin kita? Tiara, kamu jangan pernah sebut papa lagi. Anggap saja dia sudah mati. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah masa depan mama, kamu, dan kakak. Loh nanti, kamu mau kemana malam-malam begini, nak? Mau ke restorannya Mbak Ratna, mah. Ada acara apa, nak? Kok pakai baju bagus begini? Iya, mau makan malam. Oh, hati-hati ya nanti nyetirnya, soalnya kan gelap di jalanan. Mama. Ya iyalah gelap, namanya juga malam. Gimana sih, mah? Tiara udah pulang? Ah iya, itu anak kemana ya? Belum pulang sampai sekarang. Ya udah. Oh ya, mah. Ntar Kinanti kan pulangnya agak malam. Jadi kalau Tiara pulang, suruh aja dia kunci pintu ya. Kinanti bawa kunci kok. Iya. Udah, mah. Hati-hati anak ya. Iya. Ntar lu duduk di situ aja, karena mereka udah gue atur untuk duduk di sebelah situ. Oke. Mereka udah datang. Loh, suaminya mana? Biasalah Mas Bambang, meeting terus. Makanya ditemenin Ivan doang. Nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Ayo. Yang penting kan Ivan. Kenapa? Nggak apa-apa. Ayo. Gimana, Jen? Suasananya? Enak banget. Asik, Ivan? Iya. Silakan duduk. Iya, makasih. Kinanti? Loh, Ivan? Kamu yang jualan MLM itu kan? Iya, Tante. Sendirian aja? Iya, saya baru mau pulang. Temen yang janjian sama saya nggak jadi datang. Nggak pesen makan, Mbak? Soalnya dari tadi saya lihat kok cuma pesen minum. Enggak kok, saya juga udah mau pergi. Jeng, gimana kalau Mbak itu kita aja gabung di sini? Kan tempatnya masih cukup untuk berempat. Gimana, Van? Boleh aja. Lagi pula kan Kinanti satu kampus sama Ivan, mah. Oh gitu. Boleh? Nggak apa-apa, saya di sini dulu aja. Udah, gabung aja, Mbak. Nggak apa-apa kok. Ayo. Duduk sebelah sini ya. Pesen apa? Silakan kok, ada menu. Ayo. Bang, yang baksonya 2 ya. Bang, 1 aja. Ya. Bang Hendra udah kenyang. Tiara aja ya. Udah, gak apa-apa kok Bang Hendra.
Pesen aja, nanti Tiara yang bayarin. Gak usah. Bang, jadinya 2 ya. Oh iya. Makasih ya. Kebetulan lapar nih. Wah, enak nih. Ya enak lah. Rini, enakan mana sama nasi goreng buatan aku? Ya jelas enakan ginian. Nasi goreng buatan lo itu rasanya nggak karuan sama kayak muka lo. Kamu tuh ya, Ndra, udah makan mie ayam nggak ngajak-ngajak aku, sekarang berani-beraninya ngatain aku. Mau tak bilangin sama mbokku? Lu nih bercandain bombo terus. Maaf. Cuma bercanda. Nasi goreng buatan lo itu enak banget. Rasanya padat sama ke badan lo. Udah. Ini mau mie ayam juga. Pesen aja, nanti aku yang bayar. Jangan. Mas, mie ayamnya ya, bikinnya double, biar gak usah nambah-nambah. Ya, Tiara. Double. Rakus banget sih lo. Abangnya sekalian langkut. Jadi kamu tuh kuliah sambil kerja? Iya tante, buat nambahin uang bensin. Hebat dong, salut loh. Dan tante nggak nyangka loh kalau kalian berdua tuh sekelas. Eti, lo udah dapet software yang disuruh sama Pak Abdi belum? Software akuntansi. Software akuntansi? Iya. Belum tuh. Kalau udah dapet gue mau pinjam. Gue mau install dulu, soalnya susah banget nyarinya. Kalian berdua tuh ya, mau makan aja sempet-sempetnya bahas kuliahan. Iya nih tante. Diminum yuk. Maaf ya telat. Ayo sini duduk yuk. Sorry bro, gue dari bengkel macet tadi, gitu aja ngambek. Sini gue pijitin. Yud, kenalin nih Kinanti, teman sekampusnya Ivan loh. Aku udah kenal kok tante. Dia ini mahasiswa aku. Oh, yang waktu kamu jadi dosen pengganti itu? Aduh, dunia itu emang kecil ya. Permisi tante, saya ke toilet dulu ya. Iya. Pelan-pelan. Malah berantakan nanti makeup lo. Jadi cowok yang namanya Yudi itu yang mau lo ceritain ke gue? Iya, dia yang menghalangi semua rencana gue. Emangnya dia siapa yang keluarga itu sih? Gue ingat. Dina pernah cerita, Yudi itu anak teman baik suaminya. Dan kebetulan bersahabat sama Ivan. Rumahnya sudah dijual karena mereka butuh uang. Dan semenjak ayahnya meninggal, Yudi nggak punya tempat tinggal lagi. Karena itu, suami Dina ngajak Yudi untuk tinggal bersama di keluarga mereka. Gitu. Jadi karena dia dikasih numpang di rumah mereka, jadi dia boleh jadi anjing penjaganya Ivan. Kinanti, kamu tahu ada pepatah yang bunyinya halangan akan semakin terasa berat. Itu tandanya sudah semakin dekat dengan tempat tujuan. So, lo fokus aja sama rencana lo. Jangan sampai terganggu hanya karena dia. Ntar semuanya bisa jadi berantakan lagi. Tapi gue benci banget sama dia. Hebat lo Kinanti, kuliah sambil kerja. Padahal orang tuanya mampu banget. Di mana orang tua kamu? Di San Francisco, tante. Oh, di SF. Kemarin baru ada gempa kan? Nggak apa-apa tuh orang tua lo. SF-nya di mana? Enggak, mereka nggak apa-apa.
Lo harus hati-hati sama dia. Dia itu cewek nggak bener. Waktu dia ada di situ aja gue sempat curiga. Ngapain coba dia di situ coba? Lu jangan suka bad thinking deh sama orang. Jelas-jelas dugaan gue kemarin tuh salah semua. Dia mau punya penyakit asma dan dia nggak ada niat ngejar-ngejar gue, Yud. Enggak lah, Van. Lo harus percaya sama gue. Firasat gue tuh nggak pernah salah. Gue akan buktikan sama lo. Buat apa, Yud? Lagi pula kan gue nggak ada apa-apa sama dia. Jangan-jangan lu yang terobsesi sama dia ya? Hah? Gila lo ya. Gue masih waras ya. Nggak mungkin gue nikung lo. Gila lo ngomong tuh. Dipikir dulu. Sabar. Lu curiga sama gue berarti lu nuduh gue nggak waras dong? Iya. Iyalah. Van, dia susah banget sih diajak ngomong. Van. Dia begitu cantik, Van. Siapapun bisa aja jadi gila karena godaannya. Makanya sebelum itu terjadi, gue akan bongkar dan cari tahu siapa dia sebenarnya. Tiara. Ra, gue kan cuma mau ngajakin lu nonton. Nggak kenapa-napa kan? Res, udah cukup masalah yang gue dapet gara-gara gue deket sama lo. Pertama, mantan lo, Vira. Kedua, gue gak mau saingan sama sahabat gue sendiri. Maksud lo sahabat lo yang bernama Fiona itu? Iya, dia suka banget sama lo. Mendingan lo ajak dia aja ya. Oke, tapi lo jadi nyesel ya? Gue gak bakal nyesel. Gue bakal ngerestuin hubungan kalian kok. Fiona, Hai, Res. mau nggak kalau nanti kita nonton? Nonton? Oke. Tapi gue ajak temen gue Tiara ya. Hai Timmy, udah lama ya kita nggak ngobrol? Hai. Tim, lo kan mahasiswa yang paling jago di kampus kita, ya kan? Oh, enggak juga. Lo punya dong software akuntansi yang paling baru. Yang itu loh, yang bisa masukin formula neraca tahunan segala. Punya kan? Gue pinjem dong. Kalau enggak, lu kopiin gue satu. Bisa kan? Tapi. Tapi apa? Apa? Lagi Lagi apa? lagi dipinjem sama temen gue. Siapa? Siapa, Tini? Si Ronald. Ngomong kayak dari tadi. Susah banget. Hah? Ngapain sih lo? Nggak pergi berdua aja? Ngapain ngajak gue? Iya, gue tuh sampai bela-belain bolos les buat nonton sekarang. Gue bilang sama nyokap, gue ada acara belajar kelompok sama lo. Lo di sini buat jaga-jaga aja. Nanti kalau nyokap gue telepon, lo kan jadi bisa alibi gue. Oke, please. Iya, Za. Iya, sayang. Gitu, lo ngerti kan maksud gue? Ya, kalau kayak gini kan sama aja bohong. Gue nolak ajakannya Reza. Gitu. Enggak, beda dong, say. Lo tuh di sini cuma buat nemenin gue. Yang kenceng itu gue sama Reza, jadi lo nggak usah bawa. Nanti lo gue traktir bakso 1 minggu, oke? Nasi sama lauknya banyakin ya. Iya. Ojek gagal. Gue cari kerjaan lain nggak mau. Dra. Kamu tuh serius nggak sih mau nyari duit? Hah? Ya serius kok, Pak Lawang Indra sampai capek-capek nuntun motor 1 kilo. Oh alah Rin, dia itu raja gombal. Lah kok dibelain terus toh? Dia tuh dikasih kepalanya saja. Kalau mau makan enak, ya harus kerja keras. Ngerti? Indra. Baik. Saya akan cari kerja. Dan saya nggak akan nyusahin orang lagi. Alah, tong kosong berbunyi nyaring. Emangnya kamu mau cari kerja di mana, Tondra? Saya akan ikut audisi jadi anak band. Lihat aja. Alah,
Tiara. Ini gue beliin buat lo, katanya lo lapar. Za, kok gue gak dibeliin makanan juga? Gue kan lapar. Oh, lo lapar juga? Yaudah deh, gue beliin dulu. Yaudah deh, gak usah. Gak jadi. Vi, kok lo gak makan sih? Enggak, gue gak lapar. Tiara, ayo dong, cobain mie-nya. Enak banget. Vi, lo mau kemana? Fiona. Udah biarin aja deh, ah. Udah makan dulu dong. Enak loh mie-nya. Tiara. Vi, lo mau kemana? Kita tuh sebenarnya jadi nonton gak sih? Iya. Tapi kan filmnya masih setengah jam lagi sih. Ya nggak apa-apa, kita tungguin di dalam aja. Yuk. Oh, kalau gitu lo aja deh nunggu di dalam. Kita makan dulu ya. Ayo, Ra. Ya. Ra. Ya. Ayo. Ngapain kamu ngambil sini? Ini kan tempat band. Saya itu mau ikutan audisi The Next Band, tau nggak? Ikut audisi? Kamu nggak pantas ikut audisi. Nih, saya kasih 1.000. Ambil. Yaudah sini. Bang dulu. Ternyata nggak gampang jadi anak band. Kalau gue pulang sekarang, pasti gue bakal disemprot lagi sama bacotnya Bu Broto. Mending kalau cuma disemprot. Kalau diusir, gue mesti ngapain lagi ya? Ya, mengganggu sebentar. Aku adalah lelaki yang tak pernah lelah untuk mencari kerja. mendadak. Bisa lu mati. Saya emang lebih baik kayak gitu, Mbak. Kenapa mau nggak tabrak saya aja sekalian? Gila aja loh. Ngapain juga gue ngorbanin diri buat masuk penjara. Emangnya lo kenapa sih? Lo sengaja mau bunuh diri? Aku sudah nggak tahu harus gimana lagi, Mbak. Hidupku udah dihancurin sama laki-laki sialan itu. Maksud lo? Hidupku nggak berguna lagi. Semua udah terlanjur. Jadi, lo ngerasa hidup lo sudah nggak berguna lagi cuman gara-gara seorang lelaki? Bego amat sih lo. Emangnya dia yang ngasih lo hidup? Ya udah, coba sekarang lo ceritain ke gue. Sebenarnya masalahnya apa sih? Dia udah niruin saya, Mbak. Tapi dia nggak mau tanggung jawab. Ya udah. Sekarang orangnya mana? Sana. Yaudah sini. Ayo. Gak mau, Mbak. Ayo sini. Hei, bego kampung. Gue di sini untuk minta tanggung jawab lo sebagai lelaki. Siapa lo? Lo gak perlu tahu gue siapa. Gue di sini karena lo nidurin orang tanpa mau bertanggung jawab. Indri, maksud lo? Gue ngelakuin itu atas dasar suka sama suka. Jadi kalau dia belakangan ini minta tanggung jawab gue dan gue nggak mau, masalah selesai. Lagian, kenapa dia nggak nolak gue pada waktu pertama kali? Karena dia pikir lo tuh bukan cecurut yang nggak punya nyali untuk nyelesain masalah yang lo udah sama-sama mulai. Dan penyelesaiannya kan gampang.
lu tinggal nikahin dia atau enggak, lu bertanggung jawab atas apa yang bakalan merugikan masa depan dia. Apa urusan lo? Apa urusan gue? Gue tadi hampir aja nabrak dia. Kalau dia sampai mati, gue yang masuk penjara. Dan itu semua gara-gara lo. Dan lo masih nanya, apa masalah gue? Tapi bukan hak lo untuk nentuin apa yang harus gue perbuat. Sini lo. Lo ngomong dong sama dia. Cowok ini udah ngambil keperawanan lo. Lo kok malah mau bunuh diri dan membebaskan cowok brengsek ini dari tanggung jawabnya? Jangan nangis. Lo berhak minta tanggung jawab. Dia tuh udah nidurin lo. Lo gak perlu takut sama dia. Cowok kayak gini tuh gak boleh dibiarin sampai ada korban lain yang berjatuhan. Benar deh, orang ini yang telah mendidik kamu. Kenapa kamu mau? Awalnya dia janji mau nikahin saya. Pak, Bapak harus tolongin dia. Cowok ini udah nidurin dia. Bapak mau anak perawan Bapak jadi korban dia juga? Kalau kakak lo atau adik lo digituin, mau lo? Iya, Pak. Maaf, Pak. Tapi saya harus gimana? Ya tanggung jawab dong. Tenang Pak, saya ada solusinya. Nih, gue kasih 2 pilihan ya. Yang pertama, lu menikah sama dia. Kalau enggak, yang kedua, lu harus kasih dia tunjangan sampai dia mendapatkan jodoh. Nggak besar, cuma 35 juta sebulan. Ya? Bapak-bapak ini yang jadi saksinya. 35 ribu. Wah, kalau tahu nyari duit segini gampang mah dari kemarin aja gue kerja ginian ya. Beli martabak kah buat Tiara? Iya. Hari ini kurang sukses ya. Zah, lain kali lu mau kan jalan lagi sama gue? Tiara, gue antar pulang yuk. Bisa Zah, biar nanti dia diantarin sama supir gue aja ya. Gak apa-apa. Gua sama Tiara tuh rumahnya searah. Lagian kemarin gue juga nganterin Tiara, ya kan, Rah? Tiara. Tapi Ja. Nih Bu Broto, 25.000 kontan. Kalau setiap hari saya bayar segini, saya jamin uang sewa kamar pasti impas, ya kan? Alah. Duit kok ampune terasi. Emang kamu bener-bener udah diterima jadi gitarisnya Next Band? Oh, iya dong, pasti. Malah gue udah kontrak 5 album sekaligus. Loh, dibayarnya kok harian? Kayak kuli pabrik aja, duitnya lecek-lecek lagi. Ya Pak Broto, biar lecek kan juga uang Pak, bukan daun. Jangan Bu. Sebelum kau bayar lunas, aku tidak akan berkomentar. Ngerti apa orang kowe? Iya. Udah, semua mandi. Gerak aja sama band. Apa? Weh, martabak. Ya udah disikat lah. Aduh, jangan dong, yang dimakan itu buat Tiara. Alah, emang yang ngasih makan kamu tiap hari Tiara, Pak? Iya, Tiara mah gampang. Badan kurus begitu, gajian makan juga hidup. Kalau ngasih masih kalau gizi, ya Pak? Ya Pak? Mana yo? Iya, Pak. Emak lo. Ya udah, silakan makan terus. Lihat tuh, si Tiara diantar sama pacarnya yang kemarin itu. Udah Res, sampai sini aja. Gue bisa sendiri kok. Wah, kurang ajar tuh anak. Gak kapok ya dia. Gue gak ditawarin masuk. Res, gue udah berterima kasih banget kalau lo menganterin gue. Tapi yang harusnya lo anterin tuh Fiona. Fiona kan tadi udah diantar pulang sama sopirnya. Ra, lagian kan yang gue suka itu elo, Ra. Bukan Fiona. Yuk. Kucuk, lepasin gak? Apa-apaan lo pegang-pegang, ha? Gak ada kapoknya lo. Lo yang apa-apaan?
Lo siapa sih? Gue. Gue ini cowoknya Tiara. Mau apa lo, hah? Bener, Ra? Lo pacaran sama orang gembel kayak gini? Iya bener. Bener. Dia emang pacar gue. Tuh, lo denger kan? Dengar kan lo? Mendingan sekarang lo angkat kaki dari sini. Dan ingat, jangan ganggu-ganggu Tiara gue lagi. Ngerti lo? Cabut-cabut. Dasar kunyuk lo. Hendra, kamu kok tega sih sama aku? Untung aja tadi ada Bang Hendra. Iya. Makasih ya Bang, udah nolongin Tiara. Nggak apa-apa Tiara. Emang udah tugas abang kok. Iya udah, kalau gitu Tiara masuk dulu ya Bang. Oh iya, silakan. Udah Tiara. Yes! Teganya! Teganya kenapa lu? Kayak penyanyi dangdut aja. Udah, gue mau tidur. TKS sendiri lu. Van, telepon lo bunyi tuh. Woi, gua angkat ya telepon lo ya. Halo? Hey Van, ini gue Kinanti. Gue lagi depan rumah lo nih. Gue bawa CD software yang lo cari itu. Gue gak lama-lama kok, cuma ngasih doang. Lo nyamperin gue ke depan ya. Oke. Hai. Loh. Ivan mana? Tadi kebetulan pas lo nelfon, gue yang angkat teleponnya Ivan. Lo kenapa nggak bilang kalau lo bukan Ivan? Lo tuh nggak ada sopan santun banget ya? Gue pengen bilang, tapi lo nya ngomong terus. Gimana gue mau bilang? Lo tuh ya? Hehe, lo tenang aja deh. Ya, nanti gue bakal panggil dia kok. Kebetulan dia baru mandi. Sebentar lagi juga selesai. Tapi sebelumnya, ada yang mau gue omongin dulu sama lo. Gue nggak perlu ngomong sama lo. Jangan mentang-mentang lo asdos gue dan gue perlu sopan santun sama lo ya. Tunggu. Lo maunya apa sih? Gue gak boleh pergi. Gue mau tanya sama lo. Sebetulnya motivasi lo untuk deketin Ivan tuh apa sih? Bukan karena dia anak orang kaya kan? Lo jangan nuduh gue sembarangan ya. Sorry. Mungkin orang lain bisa tertipu dengan penampilan lo yang modis. Mobil mewah, ngaku keluarga tinggal di SF. Tapi sorry. Ada yang aneh aja menurut gue. Ada yang ditutup-tutupin dalam hidup lo. Oh, jadi lo pikir gue bohong tentang latar belakang gue, gitu? Gue nggak nuduh lo. Gue cuma nanya. Buat apa? Yo, buat apa? Hah? Lo jangan sok tau ya. Dan gue benci lo sok ngelindungin Ivan. Lo boleh cari muka depan keluarganya. Tapi kreatif dikit dong. Jangan utak-atik gue, ngerti? Yot. Yot, ngapain lo?